min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Ustaz Ridwan meminta saya membahas tentang konsep syirik. Syirik artinya menyekutukan, menduakan, menyerikatkan. Serikat itu kan minimal berdua. Lawan dari tauhid. Kalau tauhid dari wahid, wahid itu satu. Tauhid itu menjadikan Allah satu-satunya. Kalau syirik berarti menduakan Allah, beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Ini kalau dalam konteks pernikahan, tauhid itu monogami, syirik itu poligami, gitu, menduakan. Jadi bapak-bapak yang poligami itu musyrik ya, secara bahasa. Saya berarti ini bertauhid ya, muwahhid karena masih satu. Di dalam Al-Quran, dalam berbagai ayat, Allah mempertentangkan antara tauhid dan syirik. Artinya tidak ada pilihan buat umat manusia milih tauhid atau syirik. Kalau syirik berarti tidak bertauhid. Kalau tauhid ya nggak boleh syirik. Kalau Islam mengajarkan tauhid ya berarti otomatis dia harus jauh dari syirik. Dan siapapun orangnya, ormas manapun, itu wajib bertauhid dan menjauhi syirik. Di dalam surat Al-A'raf ayat 70 Allah berfirman, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu, ada kata-kata wahdahu, wa nadharu ma kana ya'budu abauna. Ini kata kaum Ad, apakah kamu kepada Nabi Hud datang kepada kami untuk mengajari kami agar beribadah kepada Allah wahdahu. Wahdahu itu Allah satu-satunya saja, tidak ada yang lain, dan meninggalkan yang disembah oleh orang tua kami. Nah ini jadi lawan ya. Allah satu berarti otomatis meninggalkan sesembahan lainnya. Di surat Ghafir ayat 13, surat 40, dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa yusyrak bihi tu'minu. Jadi dilawankan antara wahdahu dengan wa yusyrak bihi, tauhid syiriknya. Hal itu disebabkan orang-orang kafir apabila diseru Allah saja satu, yang disembah, yang didoa, kafartum, kalian kafir, orang kafir. Wa yusyrak bihi, tapi kalau Tuhannya banyak, tu'minu, kalian beriman. Kalau Allahnya satu merasa aneh. Kalau Allahnya banyak setuju, ya, Tuhannya banyak setuju. Dalam surat Shad ya, disebutkan orang kafir bahwa Nabi itu sahirun kadzdzab, pendusta besar, tukang sihir lagi. Kenapa? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan yang banyak mau dijadikan satu? Ini sungguh sesuatu yang aneh. Itu jadi merasa aneh kalau Tuhan kok satu. Tuhan tuh banyak.
Hari ini aneh kalau kita mengatakan bahwa Tuhan yang layak disembah itu hanya Allah saja. Nggak ada Tuhan yang lain. Itu disebutnya tidak Pancasilais, ya, tidak kebinekaan. Sekarang kan kebinekaan dan Pancasila sudah menjadi akidah bangsa Indonesia, ya, yang diresmikan oleh pemerintah. Ya. Meski tentu umat Islam, khususnya tokoh-tokoh Islam di pemerintahan menolak keras, ya, karena Pancasila itu untuk mengakomodir semua agama, bukan untuk menghilangkan agama. Pancasila itu wasit, tapi wasit jangan ikut main. Ya, kalau wasit ikut main, wah bahaya. Ya, jadi pemain hilang haknya. Pertandingan bisa tidak fair. Pancasila itu untuk mengakomodir, bukan untuk menghilangkan agama. Tapi hari ini justru Pancasila itu memaksakan akidahnya bahwa kalau kita meyakini Islam satu-satunya yang benar, Al-Quran satu-satunya kitab yang benar, itu tidak akan lolos TWK. Ya, TWK itu naon, Pak? Tes wawasan kebangsaan. Masuk KB. Jadi nggak bakal lulus itu ya CPNS, atau kalau sekarang apa ya, calon ASN. Kenapa? Karena tidak Pancasila. Jadi Pancasila itu ikut bermain. Padahal seharusnya Pancasila membenarkan ajaran Islam. Pancasila menerima keberadaan Kristen begitu. Sekarang Pancasila menjadi ikut bermain, jadi akidah tersendiri. Kalau meyakini Islam satu-satunya yang benar, meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang benar, Quran satu-satunya kitab yang benar, disebutnya apa di KPK? Taliban sebenarnya. Taliban, Islam ekstrim, Islam teroris. Untung Talibannya sekarang sedikit moderat ya, untuk ekstrim teh. Nah itu jadi konteks syirik di zaman modern seperti itu adanya. Ya. Yang kalau kita tarik ke atas ya, dalam diskursus studi agama ini yang disebut dengan pluralisme. Ya. Jadi kalau Bapak kuliah lalu dalam studi agama ya, meyakini bahwa agama itu banyak dan semuanya benar, itu memang begitu. Sekarang aneh kok agama yang banyak dan semuanya benar dipaksakan harus satu agama yang benar itu. Ini yang tadi ayat Quran, inna hadza la syai'un ujab aja'al al-alihata ilaha wahida. Masa Tuhan yang banyak mau dijadikan satu, cenah gitu. Nah ini jadi jelas ya bahwa tauhid dan syirik itu ini prinsip sejati dalam agama kita ya. Ini terutama yang calon-calon ASN ya. Ya kalau tujuannya untuk lolos saja dan nanti sudah lolos mau membenahi di dalam silakan. Tapi kalau dia menjawab seperti itu karena sudah meyakini seperti itu, wah ini sudah syirik ya. Orang Islam tapi sudah syirik, meyakini Tuhan banyak. Kemudian realnya syirik itu kita harus bedakan ya, antara syirik yang sampai kafir, ada syirik yang tidak sampai kafir ya. Syirik sebatas dosa besar. Ini kalau saya usulkan ya, dan belum tuntas saya tulis, dikotominya jangan syirik akbar, syirik asgor. Pembagiannya bukan dikotomi ya, klasifikasinya ada syirik akbar, ada syirik kabir, ada syirik asgor.
Atau kalau menurut para ulama Ahlus Sunnah, ada syirik i'tiqadi, ada syirik amali. Kalau rekan-rekan kita yang salafi, syirik akbar, syirik asghar, dan ini yang dianggap bermasalah oleh para ulama Ahlus Sunnah, sehingga mereka menyebut salafi itu Wahabi. Wahabi itu aliran sesat. Kenapa kita harus bedakan syirik yang kafir dan syirik yang tidak sampai kafir? Agar kita tidak terjebak dalam takfir. Mengkafirkan orang Islam kan haram. Ayyuma rajulin qala li akhihil muslim ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma wa illa raja'at ilaihi, kata Nabi. Seorang yang mengatakan kepada saudaranya yang muslim kafir, si A mengatakan bahwa si B kafir, padahal si B tidak terbukti kafir, maka yang kafir yang ngomong. Jadi hati-hati ya, jangan salah memvonis kafir. Saya pernah ditanya oleh Ustaz Adi Anusa ini, menurut kamu Syiah kafir enggak? Saya jawab kafir. Kenapa? Karena Syiah mengkafirkan kita dan kita enggak kafir. Ya udah, berarti Syiah yang kafir. Ya. Jadi hati-hati ini dalam memvonis kafir itu. Kafir itu kan keluar dari Islam. Maka dalam konteks syirik juga demikian. Ada syirik yang sampai kafir, ada syirik yang tidak sampai kafir. Syirik yang sampai kafir itu syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam, sudah batal Islamnya. Ada syirik yang tidak sampai kafir. Ini yang disebutkan dalam klasifikasi para ulama Ahlus Sunnah, syirik i'tiqadi, syirik amali. Ini ada dalam kitab Tauhid Ahsan ya, Ustaz Abdullah. Sebelum yang kesininya, kalau kesininya dikotominya, klasifikasinya syirik akbar, syirik asghar, ini hemat saya kurang tepat ya. Syirik i'tiqadi itu artinya dia meyakini memang ada Tuhan selain Allah, dan itu kafir. Enggak, maju masih di jalan. Mudah diakses. Jadi sekali lagi, syirik yang sampai kafir itu syirik yang sampai meyakini ada Tuhan selain Allah. Dia menyembah Tuhan selain Allah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib. Dia meyakini kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, la yaqulun Allah, tapi meyakini ada Tuhan selain Allah. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsatal ukhra. Itu Tuhan-Tuhan lain di samping Allah. Nah, kalau orang Islam meyakini Allah itu Tuhan, Yesus juga Tuhan, Buddha juga Tuhan, semuanya Tuhan, nah itu orang Islam itu sudah kafir. Tapi kalau dia hanya sebatas menghargai Yesus itu Tuhan menurut Kristen, dan saya mengakui kebenaran agama Kristen dalam kedudukan Kristennya, misliru ngomong nanti gitu ya. Saking bingung dianya juga. Kalau dia ditanya lagi, apakah dia yakin itu Tuhan selain Allah? Oh enggak, saya tetap meyakini Tuhan itu Allah, cuma saya harus meyakini
kebenaran agama lain dalam posisi dan kedudukannya masing-masing. Nah, itu mah berarti belum kafir secara akidah, tapi dia sudah kafir secara amal, syirik secara amal. Ada pengakuan. Kalau dia nyatanya masih sholat, masih zakat, tidak menyembah, tidak datang ke gereja menyembah Yesus, tidak datang ke kuil menyembah patung, ya, cuma dia terbawa ideologi pluralisme, nah itu masuknya nih syirik amali. Dia masih muslim, tapi syirik amali itu syirik dosa besar. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Syirik itu ada syirik yang sampai kafir, ada syirik yang tidak kafir. Syirik yang sampai kafir itu syirik akbar, yang tidak kafir itu syirik kabir. Kabir itu kabair, dosa besar. Kalau istilah para ulama Ahlussunnah, syirik i'tiqadi, akidah, itu kafir. Kalau tidak sampai kafir, hanya di amalnya saja dia kafir, itu berarti syirik amali. Syirik amali itu syirik dosa besar, ya. Saya harus sedikit hati-hati ya menjelaskannya, karena ini wilayah yang sensitif, ya. Kalau tidak hati-hati ini sangat berbahaya. Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Ya, itu jadi pembahasan di kalangan para ulama Ahlussunnah, dan yang membedakannya dari ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu meyakini pelaku dosa besar itu kafir, sedangkan Ahlussunnah meyakini pelaku dosa besar itu tidak kafir, hanya dia memang dihukumi neraka. Dosa besar itu tidak bisa dihapuskan oleh sholat, oleh zakat, oleh saum, oleh haji. Ya, di hadis tentang ibadah akan menghapuskan dosa. Sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu kan kifarat. Malam tughsal kabair, selama dijauhi dosa besar. Kata Allah dalam surat An-Nisa, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Jadi yang kami hapus dosa itu bukan dosa yang besar. Dosa besar itu nggak bisa dihapus kecuali dijauhi. Dalam surat An-Najm, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lama." Jadi orang bertakwa yang menjauhi dosa besar, fahsya, kecuali yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu inna rabbaka wasi'ul maghfirah, Allah akan mengampuni. Kalau dosa besar, Allah tidak akan mengampuni selama dia tidak menjauhinya. Dan itulah yang diancam neraka. Kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis syafaat, pelaku dosa besar itu masuk neraka dan mereka lama disiksa di neraka, tapi memang di tahap akhirnya mereka dipindahkan ke surga dengan syafaat Nabi. Kenapa? Karena masih ada keyakinan la ilaha illallah. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Jadi bedakan antara syirik i'tiqadi dan syirik amali. Atau kalau bahasa yang lain, syirik akbar dan syirik kabir. Di dalam hadis riwayat Bukhari tentang penghuni surga terakhir, itu adalah seseorang yang sebelum mati dia menyuruh putra-putranya, nanti kalau bapak mati bakar bapak. Sebelumnya nanya dulu ke anak-anaknya, menurut kalian saya bagaimana? Oh, bapak baik. Ah, bohong. Bapak nggak punya amal soleh apapun.
Jadi kalau kasarnya nggak pernah sholat, nggak pernah zakat. Ini dari Bani Israel, umat Nabi Musa, nggak pernah saum, nggak pernah haji. Cuma dia sebelum meninggal pesan ke anak-anaknya, bakar abu bapak, bakar jasad bapak. Nanti abunya taburkan ke laut, ke danau, ke gunung, ke padang pasir. Kenapa? Agar tidak ketemu sama malaikat. Jadi malaikat lieureun, sebenarnya pusing cari di mana, udah jadi abu. Lalu kemudian Allah berfirman, kun fayakun, jadilah. Dia ditanya, kenapa kamu dulu menyuruh anak-anak kamu untuk membakar jasad kamu? Jawabannya, makhofataka, karena aku takut kepada engkau. Dengan itulah dia masuk surga meski yang paling akhir. Dan yang masuk surga paling akhir itu diberikan 10 kali lipat kesenangan manusia yang terkaya di bumi. Siapa sekarang terkaya? Ya si tahu lah. Yang punya Amazon, ya, dia sekarang terkaya. Saja Bezos, ya. 10 kali lipatnya dia akan mendapatkan kenikmatan. Itu kenapa? Karena masih ada takut. Ini pemahaman, masih ada la ilaha illallah. Dia nggak pernah menyembah Tuhan selain Allah. Cuma dia nggak pernah punya amal solih. Hanya masih tersisa keyakinan bahwa la ilaha illallah. Tentu saya tidak menyarankan jamaah sekalian untuk berpikir minimalis. Kalau begitu nggak usah sholat, nggak usah zakat. Yang penting nanti sebelum mati masih ada rasa takut sama Allah, nanti juga masuk surga. Monggo Pak, kalau mau begitu silakan sekarang latihan membakar diri dulu, agar nanti masuk neraka kuat. Jangan menyepelekan siksa neraka, satu harinya dihitung 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Itu kan di hadis tentang zakat, ya. Dia tidak bayar zakat satu hari, disiksanya 500.000 tahun. Disetrika dengan besi panas. Monggo kalau mau berpikir minimalis, kalau begitu enak ya, orang Islam mau mabok, mau zina, nanti juga masuk surga. Ya silakan kalau mau enak-enak bareng di neraka. Ya, jeung Ronaldo, jeung Lionel Messi, ya, jeung Obama, Joe Biden, sadai artis Korea, di arah kelas. Nah ini menunjukkan Pak, selama seseorang yakin la ilaha illallah, dia tidak pernah menyembah selain Allah, dosa-dosa besarnya itu tetap dihitung dosa besar, tapi tidak sampai menjadikan dia kafir. Syirik pun kebanyakannya itu syirik amali. Syirik amal itu syirik kabir, syirik dosa besar, tidak sampai syirik yang kafir. Selama dia tidak menyembah selain Allah. Ya yang tadi, yang Pancasilais, kalau dia tidak pernah menyembah selain Allah karena hati kecilnya tetap yakin la ilaha illallah. Buktinya masih sholat, masih berkerudung, ya. Ada di poster-poster pas lebaran kemarin berkerudung, pas Idul Adha berkerudung, nanti Agustusan lepas lagi gitu. Ya berarti hatinya masih ada la ilaha illallah. Nggak boleh kita sebut sebagai orang kafir. Kalau nggak boleh disebut orang kafir, berarti jangan pakai ayat-ayat kafir untuk mereka. Contohnya, jangan pakai ayat Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru
ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Allah akan mengampuni dosa selain itu. Kata para ulama, syirik yang dimaksud di ayat itu syirik yang tidak akan diampuni. Syirik yang tidak akan diampuni itu syirik akbar, syirik i'tiqadi, syirik kafir. Kalau syiriknya tidak sampai kafir, jangan pakai ayat itu. Kalau pakai ayat itu berarti sama dengan mengkafirkan orang Islam. Nah, ini yang sering luput ya, lengah sebagian kelompok pengajar tauhid sehingga kebablasan. Padahal dari para ulama Ahlussunnahnya jelas syirik i'tiqadi, syirik amali. Saya sebut para ulama Ahlussunnah, bapak-bapak buka aja kitab Sahih Bukhari, Kitabul Iman, syarahnya dari Ibnu Hajar. Nggak ada itu syirik akbar sampai detail, syirik amali dimasukkan syirik akbar, nggak ada, nggak mungkin. Syirik-syirik itu dimasukkan syirik, tapi nggak sampai kafir, dosa besar. Dosa besar bahaya, ya, tapi nggak sampai kafir. Apa bedanya syirik dosa besar dan syirik kafir? Ya beda. Nanti beda di status. Kalau syirik akbar, syirik kafir, syirik i'tiqadi, suami istri harus bercerai. Ya, kalau suaminya sudah divonis syirik kafir berarti sudah haram berhubungan dengan istrinya, berumah tangga dengan istrinya yang masih muslim. Dia kalau mati nggak boleh dikuburkan di kuburan muslim. Kalau di Bandung jangan dibawa ke Sinaraga, bawa ke Pasteur, ya, ke Pandu, kuburan Kristen. Kuburan Hindu ke Cikadut. Meskipun Cikadut sekarang di Bandung jadi kuburan Covid, ya, padahal itu kuburan buat orang Cina. Kalau dia mati orang tuanya dia nggak dapat waris, ya kan konsekuensinya kalau sampai kafir begitu. Dia nggak boleh masuk ke masjid di sini, sholat di sini nggak boleh. Begitu kalau kafir. Maka dari itu ya harus kita bedakan. Ada syirik yang sampai kafir, ada syirik yang tidak sampai kafir. Kita ulang lagi. Apa syirik yang sampai kafir? Syirik yang sampai menyembah Tuhan selain Allah. Apa syirik yang tidak sampai kafir? Syirik yang amali, hanya wujud amal. Apa saja? Satu, syirik doa, yaitu dia berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Ke siapa berdoa kepada selain Allah? Ke makam-makam keramat, ya, ke dukun-dukun, itu berdoa. Ke paranormal, ke tukang santet, syirik. Tapi syirik amali. Kalau dia tidak sampai menyembah selain Allah, dia statusnya masih muslim. Apalagi mohon maaf ya, kalau nggak setuju mohon maaf, kita harus membuka sedikit celah perbedaan konsep tawasul antara kita dengan mereka. Saya sudah singgung ya di kajian pertama dulu. Pembahasan tawasul itu di dalam kitab hadis selalu ramai. Karena ujung-ujungnya boleh tidak tawasul kepada orang sudah mati, khususnya Nabi, para sahabat. Rekan-rekan kita kan menjadikan lagu tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Nah, cenah usah apal atau data tangga sebelah nyanyi wae. Wa kulli mujahidin lillah bi ahli badrin ya Allah. Itu tawasul ke Nabi yang sudah meninggal, tawasul kepada seluruh mujahidin perang Badar yang sudah meninggal.
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Tong diteruskeun. Nah, ini Pak Haji, mantan Pak Haji. Ya Rabbi wa Rabbil Mustafa. Bil Mustafa itu bin Nabi. Dengan melalui Nabi, keberkahan Nabi, kemuliaan Nabi, baligh maqasidana. Itu tawasul. Kalau menurut rekan-rekan kita, tawasul seperti itu bagus. Kalau menurut kita nggak bisa. Tawasul kepada orang mati itu nggak boleh. Tidak semua yang datang ke kuburan jarah. Rekan-rekan kita minta ke kuburan enggak. Saya punya tetangga ya, Pak Kiai almarhum ya. Beliau sama mengajarkan, bahkan kata jamaah saya tukang gorengan, "Tat tuh cenah Ustad anu sarua ngajarkeunna juga persis gitu." Naon nya cenah mun datang ke kuburan menta-menta musyrik cenah gitu. Terus saya tanya, tapi kan itu mau sok aku, oh sok cenah 600.000 kamari gitu. 10 makam cenah gitu. Nah, apa yang mereka maksud 600.000 10 makam itu sampai 5 bus ziarah. Itu tawasul. Jadi kiainya mengajarkan datang ke kuburan itu bukan untuk minta ke kuburan, berdoa kepada Allah, tapi melalui karomah ya wali. Wali itu orang soleh. Nah gitu ya, dalam hal ini saya pribadi kalau ditanya bagaimana begitu, saya jawab haram. Tapi di sisi lain, celah lain, karena ini wilayah ijtihad ya, perbedaan kita dengan ulama-ulama Ahlussunnah lainnya, ya kita sedikit toleransi. Menurut saya itu haram, bid'ah, ya. Kalau syirik enggak, karena berdoanya kepada Allah. Cuma mereka meyakini ada tawassul, bid'ah. Kalau mereka mengatakan bid'ah hasanah, nah di sini juga, ya. Jadi intinya maksud saya bapak-bapak, hati-hati kalau kita punya tetangga minta-minta ke kuburan. Ini telisik dulu, apakah minta langsung ke kuburan ya, sehingga kolot-kolot kita dulu, atau dia tawasul saja. Biasanya kalau ustadz-ustadz madhab di luar kita itu enggak minta ke kuburan, tawasul. Dan yang seperti itu tawasul itu bid'ah. Kemudian kalau minta-minta ke kuburan syirik, tapi syiriknya syirik amali. Ya. Jangan kita pakai innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena faktanya dia masih meyakini bahwa dia minta ke sini larinya ke Allah. Dia enggak menyembah selain Allah. Kalau kita mau begitu, ini kan masjid sisi jalan. Berarti kalau ada yang mau sholat ini screening dulu. Ini akidahnya bersih syirik atau tidak gitu. Ternyata tetangga kita yang suka ziarah nggak boleh sholat di sini. Berani begitu. Berarti kuburan kita dengan tetangga kita yang begitu nggak boleh disatukan. Nggak mungkin. Ya, kita se ekstrim begitu nggak mungkin dan nggak boleh. Kalau bapak punya besan ya dari mazhab sebelah, berarti nggak boleh menikah karena besan sudah kafir. Ya. Menantunya berarti kafir. Ini ibarat teman saya dulu S2 ketua Muhammadiyah Semarang. Saya pernah nganter jamaah saya khitbah ke Jawa Timur. Jawa Timur kan maaf ya, sarang pusatnya saudara-saudara kita yang beda mazhab. Itu ditanya sama calon mertuanya, si anak yang diantar sama teman saya, "Adek, agamanya apa?" "Oh, agama saya Islam." "Alhamdulillah, bukan Muhammadiyah." Jadi Muhammadiyah itu menurut calon
calon mertuanya bukan Islam. Alhamdulillah bukan Muhammadiyah. Dianggap agama baru gitu. Tuh menurut saya sama-sama ekstrim ya. Kita jangan terjebak ke ekstrim-ekstriman begitu. Yang kedua syirik mahabbah, syirik cinta. Ya, ini dalilnya surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan Allah andadan itu Tuhan. Bukan tandingan hobi, bukan. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan itu seperti mencintai Allah, bahkan lebih. Padahal seharusnya orang beriman itu mencintai total hanya untuk Allah. Nah ini kalau diluaskan syirik mahabbah, mencintai siapa saja, berarti ini remaja yang sudah jatuh cinta atau bapak yang sedang berkedua itu musyrik ya. Karena lebih mencintai calon istrinya dibanding Allah. Dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, malas. Ditelepon sama calon istri, langsung merejat. Musyrik berartinya kalau mau disebut kafir, kafir. Dan yang paling kafir pasti bobotoh Persib. Pengajian mah dikasih hujan ke daratan. Kasadion mah hujan. Kan berarti lebih mencintai Persib dibanding mencintai Allah. Ini mau diponis syirik kafir? Enggak, itu syirik mahabbah, syirik dosa besar. Masih ada wala ke selain Allah nggak boleh. Ya. Bukan berarti kita haram mencintai selain Allah. Dalam hadis kan dijelaskan an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Boleh mencintai anak istri, bukan boleh, teman tabiat ya. Tapi jangan melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Boleh di Cirebon Persib Pak. Masih ya. Masih. Bapak-bapak senang Persib, tapi jangan mengalahkan cinta kepada Allah. Kemudian syirik muwalah, loyalitas. Dalilnya surat Az-Zukhruf ayat 26 27. Wa qala Ibrahim li abi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdi. Muwalah itu loyalitas, kesetiaan, pengorbanan, kedekatan. Ini biasanya antara majikan dan karyawan, antara atasan dan bawahan, atau antara partner, ya sama satu pengusaha bareng misalkan, join, wah saling percaya. Jangan sampai karena mualah loyalitas yang berlebihan sampai mengorbankan akidah. Misalkan ini majikannya ngajak dia untuk merayakan Natal, dia pun ikut saja karena disuruh oleh majikan. Loyalitasnya ke majikannya sangat besar, itu syirik. Tapi nggak sampai kafir, syirik dosa besar. Karena di ayat ini Nabi Ibrahim mengajarkan, saya putus hubungan barok dari semua yang kalian sembah. Ya, jadi nggak ada hubungan kecintaan, loyalitas, kesetiaan, nggak ada sama sekali, putus. Kalau masih ada hubungan, ini bahaya. Saya dulu senang MU, tapi nggak sampai sekarang juga, ya. Nggak sampai ada loyalitas antara saya dan MU. Saya nggak punya baju MU. Anak saya juga beli baju MU, langsung dijadikan ke keset. Kenapa? Karena jelas ada logo setan, ya, setan merah kan, haram itu. Saya bilang ke istri saya, udahlah yang Islami mah Persib. Soalnya logonya air, ya, tanah, benteng gitu. Logo kota Bandung. Jadi
klub-klub sepak bola. Saya senang nggak pernah pasang posternya. Ada bener nggak ada. Ya, baju juga nggak ada, baju Persib unggul. Yang lainnya nggak ada. Kenapa? Karena mau tidak mau itu nanti ada loyalitas, ada kedekatan, harus diputus. Ya. Menontonnya juga enggak, ya, nyeresep mabarunan awe gitu. Karena senang sepak bola. Tapi memang kalau di guru-guru saya yang salafi dulu, saya masih ingat ya, ketika daurah akidah di Albina di Karawang, ya. Ketika istirahat saya nonton sepak bola, kan ada lapangan bola itu, langsung dipanggil sama syekhnya. Ya, akhi, dzalika taghut cenah gitu. Taghut cenah sepak bola. Nah jero teh Saudi Arabia oge ngirimnya ke Piala Dunia. Saat itu saya masih ingat tahun 94 kan Saudi Arabia ada Piala Dunia 94 ya. Tahun 98 juga ada ya. Kemudian syirik ta'ah, ketaatan dalam hukum. Dalilnya surat At-Taubah 30-31 ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang Yahudi Kristen itu menjadikan Tuhan selain Allah, menjadikan pendeta, rahib, rabinya sebagai Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim yang mantan Kristen protes, perasaan enggak, cuma Yesus saja yang kita anggap sebagai Tuhan. Kata Nabi, kan kalau pendeta, paus, kardinal menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kamu ikut? Iya, nah itu ya. Jadi kalau tren global melegalkan miras, lalu Bapak Presiden yang terhormat kemudian menandatanginya karena mengikuti tren global, itu berarti dia sudah syirik. Tapi syirik amali ya. Kalau aku mage Presiden SBY kan menandatangan perpres miras ya. Ya, mau SBY, mau Pak JK, mau Pak Jokowi masih muslim, ngan syirik adangannya. Kemudian ada syirik niat. Ini syirik niat riya ya. Nggak usah banyak dibahas, ini mudah dipahami. Riya itu ada dua ya. Riya asalnya melihat. Bisa dia meningkatkan amal karena ingin terlihat. Bisa justru dia jadi rendah amal karena ingin terlihat. Kalau yang meningkatkan amal karena ingin terlihat, itulah yang semangat jihad syaja'atan, karena ingin terlihat sebagai pahlawan, bukan untuk menegakkan Islam. Dia ingin terlihat sebagai orang yang hebat. Kalau orang yang riyanya menurunkan amal, itu yang sholatnya kusala. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Mereka sholatnya sahun. Kenapa yuraun? Yuraun itu bahasa kitanya formalitas. Asal sholat, yang penting anak istri tahu, melihat saya sholat. Sholatnya gimana, kumangke ya. Yang kedua, syirik niat itu ada dalam dunia ya. Ini yang dibahas dalam hadis terkenal ya, innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, Nabi menjelaskan niat itu, awas nih, ada yang musyrik dengan menduakan kepada niat dunia. Seseorang yang dia rajin sholat karena ingin maju dagangnya, yang dia haji dan umroh karena ingin terpilih anggota legislatif, itu yang fahijratu ila ma hajaru ilaih. Hanya sampai itu. Di Al-Quran disebutkan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati min khalaq.
Ya, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tsumma ja'alna lahu jahannama yasla madhmuman madhura. Ujung-ujungnya masuk neraka. Dia dapat mungkin dengan hajinya, dengan umrohnya jadi presiden, jadi gubernur, tapi sesudah itu nanti dia masuk neraka karena niat hajinya bukan untuk itu. Saya masih ingat ya, saya menjenguk Ustaz Entang, Allahu yarham, ketika cuci darah di Rumah Sakit Ainun Habibie di Bandung. Rip, kerame naon di ditu cenah gitu. Saya jawab, sedang rame kompetisi Ustaz Agustusan. Nu ngayakeuna anu gitu. Bahkan saya sebut si anu ge ke Al-Burqon mau nyumbang. Usantang santai saja ya. Lah sagede-gedena nyumbang da mau jadi pahala cenah gitu. Kenapa Ustaz? Iya, mereka nyumbang karena ingin jadi anggota legislatif. Coba cenah mun geus pemilu na nyumbang deui teu da moal. Mah jadi pahala, ya, malah jadi dosa. Ya, kalau niat tidak lurus karena Allah, ya, tapi ada dunianya. Dan saya sudah bahas ya di pembahasan kami subuh di dunia online, karena sedang membahas niat. Bukan berarti haram niat dunia, sama sekali boleh. Hanya nomor 2 sesudah niat lillahi ta'ala. Bapak bekerja niatnya karena Allah, juga ingin mendapatkan honor, boleh ya. Saya mengajar di pesantren niatnya karena Allah, tapi juga mendapatkan honor untuk menutupi kebutuhan keluarga saya, boleh ya. Masa yang dagang niatnya nggak boleh untung, harus karena lillahi ta'ala saja? Atau eleh atau orang kafir dagang. Ustaz Aceh juga sering bilang, kadenya tukang dagang tong loba sedekah cenah gitu. Kenapa Ustaz? Nya atuh cenah dagang disedekahkeun kabeh mah moal untung. Dagang mah dagang we cenah. Nanti udah beres dagang baru sedekah. Maksudnya jangan banyak sedekah itu. Masa dagang kayak Ustaz, "Yo mangga Ustaz." Wah, kabeh dibikeun atuh cenah moal aya. Nya buntung lain untung. Kemudian yang terakhir, ini yang paling berat ya, syirik masyiah. Masyiah itu sumber kehendak. Dalilnya ketika Ibnu Abbas menjelaskan fala taj'alu lillahi amdada wa antum ta'lamun, menjadikan Tuhan selain Allah nggak boleh. Apa kata Ibnu Abbas? Termasuk al-andad itu syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi. Apa? Seseorang yang mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah, demi kamu wahai kekasihku, itu menyetarakan Allah dan kekasih. Haram. Bahkan orang Yahudi pernah berdebat dengan orang Islam. Kecek orang Yahudi teh, kamu ngaku Islam, ngaku tauhid, kamu juga masih musyrik. Sahabat kaget. Kenapa? Ya kamu mengatakan berkat Allah dan Rasulnya, berkat Allah dan Rasulnya, demi Allah dan Rasulnya. Marah tuh sahabat. Tapi dia kemudian pulang ke Nabi. Kata Nabi, betul Yahudi itu. Kamu nggak boleh mengatakan ini berkat Allah dan Rasulnya. Berkat Allah saja, thummar Rasul, pakai thumma. Rasul itu hanya pelengkap, wasilahnya saja. Demi Allah, demi Rasulullah, kamu sudah menyekutukan aku dengan Allah, kata Nabi. Termasuk kata Ibnu Abbas, laula kalbatu hada la tanal lusus. Seandainya tidak ada anjing ini, pasti pencuri juga masuk rumah kita. Ini menyekutukan Allah dengan anjing. Tadi pagi saya bahas tentang kesialan, haram. Bukan berarti kita nggak percaya sial, ada itu yang namanya sial. Nasib buruk mah selalu ada. Dagang diprediksi untung malah buntung, sial kan?
Saya misalkan harusnya prediksi untung sekian, ternyata enggak, sial. Yang enggak boleh itu kesialan dinisbatkan ke sesuatu, enggak boleh. Itu berarti menyekutukan Allah dengan sesuatu itu. Karena kata Nabi Musa, ala innama ta'iruhum indallah. Kesialan itu sumbernya dari Allah. Semua takdir itu dari Allah. Takdir baik, takdir jelek itu dari Allah. Jangan menisbatkan ke seseorang. Sama takdir baik juga. Jadi kalau bapak mengatakan itu saya masih batuk, nah datang ke dokter anu sembuh gerak, itu musyrik ya. Karena mengatakan berarti yang menyembuhkan itu dokter, padahal menyembuhkan Allah. Jadi itu gimana? Harus pakai lafaz-lafaz zikir. Coba Ustaz datang ke dokter Anu, alhamdulillah saya juga kemarin diperiksa sama dokter Anu, disarankan obat Anu sembuh. Ada alhamdulillah kan? Kembalikan dulu ke Allah. Insya Allah. Di Al-Quran Allah menyebutkan 2 pelaku syirik maksiat yang berujung dengan kehancuran. Satu di surat Al-Kahfi, ya. 2 pemilik kebun, yang satu kebunnya banyak, kaya. Tapi dia ketika masuk kebunnya gak pernah mengatakan alhamdulillah berkat anugerah Allah, malah mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ini saya kaya begini karena saya pintar. Ini kayak korun. Apa yang terjadi? Allah mengirimkan ke sana angin sampai rata, ya hancur. Kebunnya rata dengan tanah. Wahia khawiyatun ala urusya. Dia baru berkata, laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Andaikan aku tidak musyrik dengan Tuhanku sedikit pun. Musyrik dalam hal apa? Dia enggak meyakini bahwa itu anugerah Allah. Itu musyrik. Yang kedua di surat Al-Qalam, ya, sama penghuni kebun yang lupa mengatakan wala yastathnun. Wala yastathnun itu tidak mengatakan insyaallah. Fa asbahat kasri, maka fatafa 'alaiha taifun min rabbika wa hum naimun. Ketika mereka tidur, kebun itu langsung dihancurkan oleh Allah. Fa'asbahat kasuri, maka rata dengan tanah. Syarib itu seperti pepohonan yang sudah panen, kan rata kan dengan tanah, ya, sudah jadi jerami. Nah ini peringatan ya bagi siapapun yang menolak meniadakan peran Allah. Termasuk saya sering menekankan, ya, semua yang punya sekolah, ya, jangan menisbatkan ini anak baik ke sekolah musyrik itu. Sekolahkan di SD, naon satu nih SD. Ya, sekolahkan di SD anu, nanti anaknya soleh. Memang yang mensolehkan SD, awas tuh musyrik. Jadi kalau ini pengurus SD ya bikin poster, awas jangan musyrik. Pakai alhamdulillah. Saya sering tekankan bahwa kami hanya bisa mengarahkan, yang memberikan hidayah hanya Allah. Abu Thalib saja dididik ku Nabi, angger kafir. Apalagi ini hanya sekedar pesantren kita, sekolah kita. Ya, nggak akan mungkin bisa meluruskan orang yang kalau takdirnya jelek ya jelek. Dalam hadis Nabi kan manusia itu kayak logam. Kalau emas ya emas, mau sekolah tidak sekolah juga. Kalau memang seng nah jadi sekolah halus sih seng mah jadi emas. Yaitu sekilas ya. Jadi syirik-syirik yang disebutkan terakhir itu syirik dosa besar tapi tidak sampai kafir selama pelakunya tidak menyembah selain Allah.
Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga saya persilakan barangkali ada pertanyaan dari jamaah atau ke Pak Haji dulu, mangga baca. Terima kasih demikian saya pertama menyampaikan dari beliau seperti yang terkait masih ada waktu kalau biasanya beberapa minggu ada waktu tersebut kecuali beliau memberikan kesempatan lebih angkat saja. Yang kedua barangkali ada pertanyaan dari mana kami buka barangkali ada pertanyaan silakan semua Anda. Ada pertanyaan? Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Kalau bertanya nanti tutup ya Pak ya. Iya. Ayo, ya Pak Tori, mana? Wah, ini tertuduh syirik tadi nih. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya bisa kesempatan pada ini sebenarnya teman muda kalau yang isikan saya sudah tidak muda Ingatlah masa lupa. Begini Ustaz, yang ditanyakan mengenai kontroversi tentang kehamilan Syiah itu seperti apa? Saya sendiri sama dalam beberapa yang pernah saya baca dan coba memahami itu sepertinya ada urusan begitu di situ. Artinya satu sisi ada yang bilang dia murni begitu ya, katakanlah Syiah itu adalah kafir murni karena dengan sebab-sebab pemahaman apa namanya yang disampaikan namanya yang mengkafirkan lah gitu ya, dengan seperti itu. Ada juga yang tidak sampai karena dengan pandangan tadi yang disampaikan oleh Ustaz, karena mereka ini tetap masih la ilaha illallah, masih menyembah kepada Allah. Ini mohon barangkali bisa memberikan pencerahan dan penjelasan kita bagaimana menunjukkan tadi terkait dengan pentakbiran Syiah. Terima kasih. Terima kasih. Tentunya kita dudukan dulu Syiahnya, Syiah yang bagaimana. Kita tidak menutup mata ya, di Al-Azhar madhab Ja'fari itu dipelajari studi fikih. Kalau kita buka Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh ya, kitab fikih yang hari ini paling lengkap, paling monumental yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Di sana juga dikasih pengantar kan madhab fikih itu selain madhab yang 4 ada madhab Ja'fari, ada madhab Zaidi, ada madhab Syiah. Tapi ya hari ini ada pergeseran. Kalau saya boleh membandingkan dengan pluralisme. Kalau kita baca literatur pluralisme itu bukan meyakini kebenaran agama lain, sebatas menghargai keberadaan agama lain. Itu pluralisme. Tapi kata Profesor Wan Daud ya, termasuk di kita Dr. Anis Malik Toha ya, yang disertasinya dia pluralisme di Islamic University Islamabad, International Islamic University Islamabad, Pakistan. Ada pergeseran. Hari ini kalau kita berbicara pluralisme, itu pasti harus meyakini kebenaran agama lain, bukan sebatas mengakui keberadaan. Kalau mengakui keberadaan, ya Islam juga membenarkan pluralisme.
Kalau maknanya demikian, lakum dinukum waliyadi, asal la a'budu ma ta'budun. Kamu menyembah selain Allah silakan. Kamu urus agama kamu sendiri, aku mengurus agama aku. Kan tidak harus dibunuh kan? Tapi masalahnya kalau hari ini kita berbicara diskursus pluralisme, dimanapun, di forum internasional, di seminar internasional, di buku-buku jurnal ilmiah, termasuk dalam diskursus politik kenegaraan di Indonesia, kalau bicara pluralisme apa? Ujung-ujungnya pasti membenarkan agama orang lain, bukan sebatas mengakui kedudukannya, tapi ikut membenarkan keyakinannya. Nah, dengan pergeseran seperti itu, maka kita tegas mengatakan pluralisme itu haram. Meski kemudian dalam bahasa MUI ya, itu usulan dari almarhum Kiai Haji Hasyim Mujadi, ketua NU saat itu, ada pluralisme sosiologis, ada pluralisme teologis. Pluralisme sosiologis itu yang tadi sebatas menghargai agama lain, mengakui keberadaan agama lain. Kalau teologis, meyakini kebenaran agama lain. Nah, itu yang diharamkan oleh fatwa MUI, pluralisme teologis. Syiah pun kalau kita baca literatur memang ada yang sebatas ikut madhab ahlul bait. Madhab ahlul bait itu banyaknya di Yaman. Di antaranya penulis kitab Subulus Salam ya. Sok Subulus Salam. Enggak sallallahu alaihi wasallam, tapi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu ciri madhab ahlul bait. Jadi bukan ke Nabi saja, tapi juga keluarga Nabi. Dan keturunan Nabi itu dihormati. Itulah Habib. Ya. Dan bahkan dijaga. Jadi Habib Rizik itu ibunya Habibah, bapaknya Habib. Habib Rizik juga anaknya itu bisa disebut Habibah kalau beliau menikahnya dengan Habibah. Habibah itu harus anak Habib dan Habibah. Apa Habibah itu? Harus keturunan Ali Fatimah. Jadi seandainya Habib Rizik menikah dengan yang non Habibah, lalu punya anak, anaknya nggak bisa disebut Habib. Sampai dijaga seperti itu keturunan. Ya harus menikah dengan Habib lagi, Habibah lagi untuk menjaga keturunan. Dan kita tahu ya bagaimana madhab Ahlul Bait. Meski Habib Rizik nggak persis sama ya. Kalau di Subulus Salam itu namanya madhab Hadawiyah. Ya Hadawiyah itu ulama-ulama Ahlul Bait kan di Hadramaut ya. Kan sama. Saya dulu pernah menyeleksi calon penerima beasiswa Basnas. Saya tanya alumni mana? Alumni Yaman. Oh, mazhab anu ya. Oh iya. Jadi rata-rata yang Habib-Habib kalau kuliah ke Yaman, Hadramaut kan di sana banyak ya keturunan. Ketika Ahlul Bait ditindas di Hijaz, di Makkah, di Madinah, mereka banyak melarikan diri ke Yaman. Jadi kalau Syiah yang dimaksud dalam literatur itu adalah Syiah sebatas keberpihakan kepada Ahlul Bait, ya tentu tidak kafir. Ya. Di antaranya penulis kitab Nailul Autor ya, Asy-Syaukani. Mazhab Zaidiyah juga ada. Itu diakui. Cuma kan terjadi pergeseran. Syiah hari ini, kalau kita bicara Syiah hari ini adalah mereka yang meyakini bahwa sahabat semua kafir. Kalau mengkafirkan generasi terhebat dalam Islam, apa statusnya? Begitu. Makanya Profesor Malullah ya, diantaranya kan Pak Quraisyhab. Kata Pak Quraisyhab, saya meneliti tafsir Al-Mizan, Toba-Tobai, yang banyak dikutip di dalam Al-Misbah. Sama, Qur'annya 30 juz. Tafsirnya
Sama, cuma beda dikit-dikit ya. Lebih ke tafsir Isyari, tafsir batin, tafsir Syiah itu. Tafsir batin deh, tafsir kumaha aing kalau kata orang Sunda. Seenaknya dewe gitu ya, Pak Haji meureun Jawa. Gak pakai Quran Sunnah, ya pakai batin. Kata Profesor Malullah, boleh orang Syiah mengklaim bahwa Qurannya sama dengan kita 30 juz. Tapi tolong kafirkan dulu itu Al-Qummi, kafirkan dulu Al-Kulaini, kafirkan dulu tokoh-tokoh Syiah awal, karena mereka yang mengatakan bahwa Quran sekarang yang kita itu palsu. Hanya sepertiganya. Berani nggak ini tobat-tobai mengkafirkan Al-Qummi dan lain-lainnya? Kalau berani ya udah bagus, berarti Syiahnya bubar. Kalau tokoh-tokoh salaf yang tidak solihnya ya sudah dikafirkan oleh tokoh-tokoh Syiah hari ini, bagus. Sederhananya kalau kita mau berdebat dengan orang Syiah juga Qurannya sama. Saya masih ingat ya, dulu ketika ada hafid cilik dari Iran ya, yang berapa 6 tahun dia diuji kan, hafal 30 juz itu sampai bestseller Mizan kan. Saya juga beli, ya istri saya bukan saya. Ya saya hanya nggak banyak komentar, beliau nggak paham. Tapi sebetulnya itu promosi. Nih orang Iran, orang Syiah hafid Quran 30 juz, Qurannya sama dengan Ahlussunnah. Jadi Syiah dan Sunnah itu sama gitu sebetulnya. Dan itu mudah saja kita jawab. Seperti kata Profesor Malullah, boleh kalau mau menepis adanya tahrif Quran itu pengubahan Al-Quran dalam Syiah, mudah saja kafirkan dulu Syiah salaf yang tidak solihnya, ya salaf guer solihnya. Gitu. Jadi itu enggak selebih dari taqiyah. Jadi kesimpulannya, apakah Syiah itu kafir? Saya jawab, nggak ada sehari ini Syiah yang tidak mengkafirkan sahabat. Kalau ada, nggak diakui oleh Syiah. Maka dari itu ya otomatis kafir. Sekelas Jalaluddin Rahmat saja, ya, yang nggak terlalu terang-terangan, itu kan di disertasinya tentang wasiat Nabi. Ada di saya di rumah, ada mahasiswa STIP Garut yang ngasih, Ustaz senang. Terus gaduh buku iya apa disertasi Jalal. Oh iya bagus kamu. Nah begini mahasiswa yang baik itu. Merean buku CTK dosen deh. Dia masih aja menyinggung-nyinggung Utsman, Abu Bakar sebagai pihak yang bersalah. Di sekelas Jalaluddin Rahmat saja yang Syiahnya mungkin tidak kafah karena masuk PDIP, ya begitu. Apalagi yang Syiahnya kafah, ya. Begitu mungkin Ustaz. Ya, mangga. Masih banyak orang Islam yang melakukan setiap tahun itu tuh yang disebut nasabut ya, yang datang ke tiap tahun, tapi itu tiap tahun habis lebaran namanya, kalau di istilah itu nakran. Kalau dulu nakran itu sebelum tabur bunga, sebelum tabur air itu apakah tasawuf dulu. Nah ini kalau misalkan selama ibunya sering melakukan begitu sampai meninggal di mana? Ya, nadran itu masuk wilayah bid'ah ya yang ikhtilaf. Jadi menurut kita itu bid'ah dolalah, menurut mereka itu bid'ah hasanah, ya. Jadi begini ya, dalam perspektif madhab di luar kita, tradisi yang jelek itu jangan dihilangkan, tapi diubah menjadi tradisi yang baik. Itulah nadran, tahlilan, ya rajaban. Saya tahu ya dari tetangga saya, dari bapak saya masih dipraktikkan. Jadi tetangga saya sangat kolot dengan tradisi Sundanya. Kalau ada kematian itu anu. Nah kalau kita baca sejarah tahlilan
itu adalah upaya ya dari rekan-rekan kita untuk mengislamisasi budaya. Dalam hal ini mohon maaf ya, saya pribadi mengategorikannya perbedaan ijtihad. Kalau perbedaan ijtihad tidak sampai boleh kita memvonis neraka ya. Cuma tetap kalau saya ditanya itu bid'ah, meskipun diundang ya, dikasih makan enak, uang banyak, saya nggak mungkin datang. Itu bid'ah. Mau maulid kan itu islamisasi budaya ya. Itulah mereka kemudian mengistilahkan Islam Nusantara ya. Maka saya pribadi mengategorikan itu semua dalam wilayah perbedaan ijtihad. Saya dan mereka berbeda. Saya tidak akan ijtihad mereka, dan saya tidak akan kafirkan memvonis neraka akibat ijtihad yang berbeda. Meski saya akan tetap mengatakan itu salah. Ada request dari Afat ya. Berkaitan tadi Ustaz yang sampaikan bahwa seseorang anak kalau dasarnya emasnya tetap emas gitu ya. Kalau saya sekolah atau tidak. Nah, bagaimana berkaitan dengan bahwa Allah menyampaikan juga seorang tidak akan merubah nasibnya kecuali dirinya sendiri. Nah, ini berkaitan seperti itu gimana kan? Terima kasih. Ketika ngantor di PP Pemuda Persis, Ustadz Eka datang habis pulang dari soreang seminar dengan para pengusaha. Lalu beliau tanya ke saya, "Cing Rip, ari ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim teh kumaha maksudna?" cenah gitu. Bagaimana maksudnya? Saya tahu Ustaz Eka bukan nanya ya, menteng uji konfirmasi. Akang nanya jika nanti apal wae. Pan kabung Ustaz seringnya jelaskan, saya bisa bilang Ustaz ke Ustaz Eka, berarti Ustaz Sodikin. Ustaz Sodikin sering menjelaskan tentang maksud ayat itu. Yang dimaksud la yughayyiru ma di sana itu nikmat. Sama dengan surat Al-Anfal, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mungkin mengubah nikmat satu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubah nikmat itu menjadi siksa. Sama dengan surat Ibrahim, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallah wa halu qaumahum daral bawar. Nikmat Allah diganti menjadi sarang neraka ya, jurang neraka. Kan kalau kita baca dari awal ayatnya ya, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadzuna min amrillah. Setiap orang itu ada malaikat-malaikat penjaga dari depan, dari belakang. Malaikatnya bertugas menjaga dia berdasarkan perintah Allah. Apa menjaga apa? Menjaga fisiknya, menjaga batinnya malaikat itu. Tapi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu sudah memberikan nikmat banyak, melahirkannya dalam keadaan fitrah, mengirimkannya malaikat, menurunkan kitab, rasul, banyak dai-dai yang menjelaskan. Kalau kaum itu mau mengubah nikmat tersebut, itu berarti mereka sendiri yang mengubahnya, bukan Allah. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau Allah sudah mengendaki kejelekan di satu kaum, enggak ada bisa lagi menghalang. Kalau Allah sudah menetapkan siksa, siksa. Semua bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Kalau sudah jadi kafir, apa kalau yang menjadikan dia kafir? Bukan. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Itu faktor orang tua ya. Faktor lingkungan. Jangan menyalahkan Allah.
Dimaksud ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu, Allah selalu menghendaki kebaikan buat manusia. Kalau kemudian kebaikan itu berubah jadi siksa, jangan menyalahkan Allah. Karena Allah Ma'ar Rahmanir Rahim. Itu maksudnya. Gak ada kaitan dengan kalau kamu dagang rugi, berubahlah agar menjadi sukses, begitu. Itu kan Ustaz Eka baru pulang dari seminar dengan para pengusaha. Cenah lagi nggak jelaskin gitu, tapi nah cer di aneh-aneh ku batu di teh sahanu aneh. Jadi beliau bukan bertanya, konfirmasi. Kenapa masih banyak di kita yang gak paham dengan ayat itu? Padahal kurang bagaimana jelas. Buka ke kitab tafsir Ibnu Katsirnya nggak ada kaitannya. Ya. Ini kalau saya dagang gak maju-maju lalu saya mengubah jadi maju, itu maju bukan karena dia, kehendak Allah. Banyak orang yang berusaha kalau nggak ditakdirkan maju nggak maju. Ini Golden Ways-nya kan sekarang sudah nggak jadi Golden Ways ya, Mario Teguhnya ya sudah jadi apa? Ya, Mengkol Ways. Jadi dulu ya saya kalau kadang menyimak Mario Teguh di Metro TV, seakan-akan segala sesuatu itu tergantung kita, padahal nggak bisa. Mana iman pada takdir? Ya. Semuanya kehendak Allah. Kalau kita meyakini segala sesuatunya tergantung kita, berkat kita, berarti meniadakan Allah. Itu masuk kategori kufur amali. Ya. Nggak bisa. Jadi yang saya maksud tadi pendidikan itu dikaitkan dengan an-nasu kal ma'adin. Manusia itu seperti logam. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Kalau memang di masa jahiliyahnya sudah bagus, nanti masuk Islam juga bagus. Ya. Jadi kalau ada anak pintar, dididik oleh kita, sukses, itu karena memang anaknya aja pintar, ditakdirkan. Dainu kurang pintar dipaksakan kumaha oge. Anger we. Ini guru harus meyakini ini. Ya. Jangan kemudian wah ini gara-gara di pesantren 27 ya, kalau saya gara-gara di SD Ustaz Tony misalkan, nggak bisa ya. Al-Hikmah ya. Nggak bisa ya. Jadi itu maksudnya harus senantiasa dikaitkan dengan Allah. Kalau memang nggak ada takdir dari Allahnya, nggak bisa. Manusia itu cuma memang tugas kita pendidikan itu mengantar manusia pada potensi maksimalnya. Kalau emas jadi emas yang terbaik, kalau seng jadi seng yang terbaik gitu. Perunggu jadi perunggu yang terbaik. Jadi nanti membandingkannya begini, ini anak ini standar kualitasnya segini, masuk ke sini. Jadi bagaimana kalau masuk ke sana, jadi itu boleh jadikan standar. Tapi kalau mempintarkannya, kalau di pesantren saya misalkan hafid Quran, jadi hafid Quran nggak bisa, tetap baik. Kumaha modal? Ya, kalau modalnya bagus ya bagus. Kalau modalnya nggak bagus, ya bisa maksimal bagus adanya. Ya. Begitu mungkin baca. Terakhir satu lagi, Pak. Mangga. Boleh. Ini terkait statement salah satu ormas Islam yang kembali sebetulnya sudah ada statement tentang tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa ada. Apakah pernyataan beliau ini benar? Kalau pernyataan beliau yang salah, apakah beliau sudah keluar dari Islam? Yang pertama. Yang kedua, kami ingin lebih dalam lagi tentang barangkali tadi ditanyakan oleh Pak Ani
persembahan begitu kan, lalu apa bom itu bentuk seperti itu dua hal itu kan. Saya yang terakhir dulu ya. Kalau kita buka kitab tentang maulid yang ditulis Muhammad Suyuti, beliau juga membeda-bedakan. Ada maulid itu yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunat. Kalau nggak wajib nggak ada. Sunat itu kalau meningkatkan kecintaan kepada Nabi, berbagi dengan fakir miskin, itu dianjurkan. Mubah itu kalau hanya ritual biasa, makruh itu kalau sampai mubadir, haram itu kalau sampai bercampur dengan ritual klinik, kultus berlebihan. Ya, maka nadran pun kurang lebih seperti itu Pak. Ya, jadi saya tadi melihatnya secara umum saja, ya kayak tahlilan, secara umum saja fikih standar di mereka begitu gitu. Jadi bid'ahnya hasanah. Masalah nanti turunannya ya tergantung. Kalau sampai tadi sedekah laut dan sebagainya, jangankan nadran ya, itu yang biasa diritual oleh gubernur juga nggak boleh. Ya, itu termasuk syirik. Ya, syiriknya syirik amali. Syirik amal itu dosa besar yang kalau tidak ditinggalkan ya dihukum neraka. Kemudian terkait pernyataan tokoh tadi, mohon maaf ya, saya nggak gaul, saya tidak paham apa pernyataan beliau, dan lebih baik kita tabayun dulu karena ini terkait dengan ketokohan seseorang, keulamaan ya. Kalau tokoh ormas biasanya ulama kan, keulamaan seseorang, dan juga terkait dengan kredibilitas ormas tersebut ya. Jadi kita harus tabayun dulu, harus diskusi dulu apa yang beliau maksud. Khawatir kemudian kita gagal paham, dia terlalu tinggi ilmunya misalkan, maka jadi kita memvonis yang salah. Kalau nggak tabayun kan antusibu qaumam bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Kita jadi salah menilai, bahaya. Cuma kalau yang dimaksud pernyataan beliau itu seperti yang kita pahami awam, tentu salah. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah ada. Kalau yang beliau maksud ada itu kata-kata wajada, wujud, ya memang nggak ada. Tapi kan jelas qul huwallahu ahad itu berarti menunjukkan Allah ada. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an berarti menunjukkan Allah ada. Jadi apa yang beliau maksud itu? Tapi kalau mengatakan tidak ada yang namanya Allah ada dalam keadaan ateis, ya udah kafir berarti. Ya, tapi nah disinilah kita agar tidak salah memvonis, kita harus konfirmasi dulu. Siga nama meren. Tidak ada yang mengatakan Allah wujud, ya wujud. Hidab juga nggak ada. Ya bako, kalau bako mah ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Itu mungkin yang beliau maksud. Walau a'lam. Cukup aja lah. Ya, cukup. Mohon. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.